dengan semata-mata untuk hadir lalu kemudian hilang dengan sejenak. Tetapi kehadiran saya adalah dengan nawaitu untuk menjabatani sebagai kepala desa atau pemimpin di negeri yang insya Allah ketika saya terpilih, Bapak Ibu seluruh warga masyarakat yang sungguh beta hormati, dari visi yang saya akan rencanakan dan nantinya ketika saya terpilih saya akan lakukan adalah mewujudkan pembangunan desa Buana Utara yang jujur, adil, sejahtera, dan berbudaya. Tentu untuk mencapai visi tersebut, maka pada hari ini saya akan canangkan lagi, yaitu misi. Di mana misi yang saya akan lakukan, yang insya Allah ketika saya terpilih hanya ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan dan mewujudkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan desa yang bersih dan berbasis data. Nah, sebelum saya akan lanjut ke poin kedua, saya perlu jelasan sedikit berkaitan dengan poin yang pertama, yakni meningkatkan dan mewujudkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan desa dan berbasis data. Kata profesional sederhananya adalah ketika saya akan jadi pemimpin, saya kerja sesuai dengan tupoksi. Itu saya. Dan kembalinya lagi untuk seluruh staf itu akan bekerja sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, kata bersih. Kata bersih, pemerintah yang bersih bukan berarti dari pakaian, tetapi dari ketulusan pekerjaan ataupun ketika dalam pengelolaan keuangan ADD ataupun anggaran yang bersumber dari pendapatan lain. Yang insya Allah itu secara transparansi atau terbuka di hadapan seluruh masyarakat negeri Buana Utara. Berikut berkaitan dengan berbasis data. Di sini saya merasa bahwa ini sangat tertarik karena selama ini mungkin sudah dilakukan hanya belum sampai ke tahapan keberhasilan. Olehnya itu saya secara pribadi, kenapa saya angkat poin yang berbasis data? Karena selama ini saya melihat bahwa seluruh masyarakat secara keseluruhan ternyata belum terlihat ataupun belum tahu seberapa jumlah jiwa, seberapa jumlah perempuan, seberapa jumlah laki-laki, dan kemungkinan dari 0 tahun sampai 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun sampai 35 tahun, dan sampai ke tahapan masa tua. Nah, olehnya itu dari data ini juga bisa kita rangkai dan kemudian kita bisa mensejahterakan rakyat dari data. Karena ketika data itu akan tertata dengan rapi, tentunya pemberdayaan kepada masyarakat juga pun akan terlaksana dengan maksimal. Itu poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, di poin yang kedua ini, jika Allah menghendaki saya, lalu kemudian saya terpilih sebagai kepala desa ataupun raja negeri Buana Utara, insya Allah saya akan mengembangkan potensi ekonomi, kemudian pemuda, serta dari tenaga pendidikan dari usia dini sampai ke jenjang yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Pendidikan mana yang nanti kita akan tingkatkan?
dan pelayanan manakah yang nantinya kita akan lakukan. Pelayanan pendidikan yang pertama itu adalah dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Kenapa saya angkat 3 poin dari sisi pendidikan formal, non formal, dan informal? Karena sesungguhnya bukan saya menjelekkan dari rakyat negeri Bono Utara, tetapi secara data itu memang jelas bahwa kita masih di bawah negeri-negeri lain, bahwa pendidikan itu masih di bawah standar. Oleh itu saya merasa ini sangat penting untuk kita bisa bersaing di dunia pendidikan, dan saya angkat itu. Selanjutnya, untuk pelayanan kesehatan yang baik, tentunya tidak lain dan tidak bukan akan kembali kepada pemerintah negeri untuk bisa memberikan ruang ataupun fasilitas lewat sarana dan prasarana. Mungkin itu poin yang ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat itu adalah meningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Nah, sebelum saya akan jelaskan lebih lanjut, saya berikan ringkasan sedikit berkaitan dengan pulau. Bahwa ternyata pulau ini dikelilingi oleh lautan yang mungkin tidak terlepas daripada kita punya mata pencaharian di sisi nelayan ataupun kelautan dan perikanan. Olehnya itu, marilah sama-sama, jika jatuh hati dan jatuh pilihan kepada saya, di hari tanggal 1 November 2021, dan saya akan terpilih, insya Allah di sisi pertanian, kelautan, dan perikanan saya akan lakukan lewat apa? Nanti saya akan jebarkan pada program kerja saya. Selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis. Yang dinamis itu mungkin atau punya bahasa lewat anak-anak sekolah. Kalau bahasa Maluku bilang itu adalah berkemajuan atau maju, dinamis. Kemudian religius itu berarti agama. Kemudian berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal. Nah, pada poin yang kelima ini saya perlu sampaikan, kita perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya, insya Allah ketika saya terpilih, tentunya tidak akan terlepas daripada sisi keagamaan, karena sifatnya atau masyarakat Bono Utara memiliki agama. Dan nantinya juga tidak terlepas daripada kita punya budaya yang ada di negeri Bono Utara. Mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan lewat penyampaian visi dan misi saya. Dan selanjutnya ada program kerja yang saya tuangkan pada 4 bidang, yakni bidang yang pertama adalah bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini, poin yang pertama yang saya muat adalah pembenahan tata kelola dan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan desa. Nah, insya Allah jika saya terpilih seperti apa yang saya sudah tuangkan pada program kerja saya, insya Allah itu saya akan sesuaikan dan saya akan lakukan. Yang berikut pada poin kedua di bidang pemerintahan, yaitu pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Nah, di sini saya angkat dari sisi pengelolaan keuangan dan pengelolaan secara transparan, karena sesungguhnya jika tidak dikelola anggaran ADD dan DD serta anggaran-anggaran lain tidak dikelola dengan baik, maka tentunya akan berpulang kepada saya secara pribadi dan keluarga serta seluruh simpatisan dan pendukung.
dan akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Mahsyar. Olehnya itu, saya merasa bahwa ini poin yang sangat penting, dan jika saya akan terpilih, saya akan melakukan. Yang berikut yaitu sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Sinergitas itu berarti kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan desa. Jika saya terpilih, saya akan lakukan kepada masyarakat, kepada BPD. Poin yang keempat, peningkatan pelayanan publik yang baik. Nah, dari sisi peningkatan pelayanan publik ini, saya merasa bahwa ini juga hal yang sangat penting. Kalau misalkan kita tidak akan lakukan dengan baik, maka tentunya masyarakat akan merasa keluh kesah terhadap pemerintahan yang nantinya akan diemban. Nah, itu bidang yang pertama. Bidang yang kedua yaitu bidang pembangunan. Dari bidang pembangunan ini, poin yang pertama yang saya akan buat adalah pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal, insya Allah ketika saya terpilih, itu saya akan memberikan ruang kepada seluruh siswa tingkat SMA yang nantinya ketika melangsungkan pendidikan dari jenjang pendidikan SMA ke perguruan tinggi dan kemudian mendapatkan prestasi terbaik, maka tentu saya akan berikan ruang, yaitu berupa beasiswa kepada siswa. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kalau misalkan kita tidak diberikan ruang kepada siswa yang berprestasi, tentunya kemungkinan pendidikan di kalangan negeri juga pun tidak akan meningkat dengan baik. Tetapi kalau misalkan kita berikan ruang, tentunya pendidikan juga pun akan terlaksana, dan kemudian kita bisa bersaing dengan negeri atau desa-desa yang lain. Pendidikan non formal yang nanti akan kita laksanakan adalah pembangunan TPQ, yang insya Allah lewat pendampingan masyarakat yang nanti akan kita lakukan bersama. Dan pendidikan informal ini berupa pribadi yang nantinya kita akan berikan les komputer ataupun les bahasa Inggris, matematika, dan yang lain-lain yang berupa pendidikan yang nantinya akan bisa menunjang masyarakat ataupun siswa-siswi atau adik-adik kita bersama. Selanjutnya, pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang pertama itu adalah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Saya merasa bahwa sarana dan prasarana pendidikan juga itu sangat penting. Kalau kita bicara pendidikan lalu kemudian tidak ada sarana dan prasarana, tentunya itu juga akan sangat mempengaruhi kepada dunia pendidikan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu bidang kepemudaan dan olahraga. Dari sisi bidang pemuda dan olahraga, insya Allah saya akan mengembangkan potensi lewat pemuda maupun pemudi dan kemudian serta siswa dan siswi SMA. Lewat mana? Dan nantinya kita akan buat Raja Cup lewat bidang kepemudaan dan kemudian bimbingan lewat kepemudaan, sehingga kepemudaan juga pun akan bisa berjalan dengan maksimal. Dari bidang olahraga tentu sudah disampaikan tadi, dan kemudian pengelolaan pariwisata dengan maksimal. Kenapa saya angkat poin ini dalam program kerja saya? Karena ternyata pulau ini ternyata mempunyai sumber daya alam yang sungguh luar biasa dan kemudian pesona alam yang sungguh menakjubkan.
Olehnya itu saya secara pribadi dan kemudian ketika saya terpilih, itu insya Allah akan dikelola para wisata di Selat Hawani atau biasa dikenal dengan Selat Palantai. Itu poin yang keempat. Poin yang berikut di bidang pembangunan, yakni pembangunan masjid dan swalete. Kenapa ini saya angkat? Karena ternyata di tengah-tengah kita, di tengah mata kita, ternyata Bailewu ataupun swalete juga pun itu sangat memprihatinkan perasaan dan batin kita secara pribadi dan secara seluruh masyarakat. Nah, ini merupakan bagian daripada budaya kita dan kita harus melestarikan. Dan kemudian dari sisi keagamaan, yaitu lewat masjid, kita harus bangun dan kemudian kita bisa pelihara dengan baik. Selanjutnya di bidang pembinaan sosial kemasyarakatan, yaitu yang pertama kepemudaan dan olahraga. Mungkin ini juga sudah disampaikan secara sedikit, dan tadi saya sudah sampaikan, dan selanjutnya kebudayaan dan keagamaan. Dari sisi kebudayaan dan keagamaan ini, insya Allah jika saya terpilih, nantinya saya akan membudayakan seluruh budaya ataupun adat istiadat yang ada di Henapuan, dan kemudian sisi agama insya Allah kita akan jaga juga. Ketika saya mungkin ada hal-hal yang tidak tersentuh itu lewat masyarakat ataupun lewat staff, itu akan bisa membimbing saya. Selanjutnya gerakan desa sehat. Mungkin di saat ini kita lihat bahwa desa bisa dibilang ya mengalami salah satu hal yang tidak terjaga, tidak terawat. Lewat apa? Lewat kesadaran kita di masyarakat, yakni kita tidak menjaga masing-masing lingkungan. Oleh itu dengan gerakan desa sehat ini, mungkin kita lewat pemerintah kita bisa mengakomodir dan kemudian kita bisa melaksanakan sebuah program, yakni bakti sosial setiap bulan di negeri. Lewat kerjasama antara pemerintah negeri, BPD, pemuda, dan kemungkinan besar itu adalah dengan sekolah. Selanjutnya gerakan desa literasi. Gerakan desa literasi di sini itu dengan nawaitu yang tulus, insya Allah ketika saya terpilih, nantinya saya akan buat perpustakaan desa yang nantinya akan bisa terakomodir seluruh siswa dan seluruh peminat masyarakat untuk bisa melihat dan kemudian bisa membaca serta menulis tentang apa yang terjadi di negeri ataupun apa yang nantinya bisa memicu pikiran dan pemahaman mereka. Selanjutnya gerakan desa wisata. Mungkin lewat gerakan desa wisata ini kita bisa memberikan pembinaan sosialisasi dan hal-hal lain yang nantinya bisa menopang dari sisi pengelolaan tadi, pengelolaan para wisata tadi. Mungkin itu poin-poin yang tertuang dalam bidang pembinaan sosial kemasyarakatan. Dan selanjutnya, yakni bidang yang terakhir adalah bidang pemberdayaan. Di bidang pemberdayaan ini hanya ada 3 poin, yakni kelautan dan perikanan. Dari poin ini saya merasa keterpanggilan hati, karena dari sisi pulau ini ternyata dikelilingi oleh laut tadi. Dan insya Allah jika saya terpilih, saya akan bisa tuangkan salah satu jaring bobok, yakni untuk bisa mengakomodir apa yang terlihat di pulau ini. Karena di sisi lain pulau ini ternyata bisa dikatakan lumbung ikan kedua di Maluku setelah Pulau Banda. Nah, oleh itu saya angkat poin ini dan kemudian jadikan sebagai bahan bisa
memajukan kita dan kemudian bisa menambahkan PAD atau pendapatan asli desa lewat dari Bobo tadi mungkin bisa punya penghasilan, itu bisa masuk di negeri menambahkan PAD. Selanjutnya pertanian berkelanjutan. Dari sisi pertanian berkelanjutan, saya melihat bahwa di negeri ini pertanian sangat untuk seluruh masyarakat itu sangat punya perhatian. Namun hanya yang lebih terlihat itu hanya di perkebunan dan kemudian penyulingan minyak kayu putih. Ini insya Allah dengan ketika saya terpilih nanti itu bisa saya akan lakukan lewat sarana juga lewat bahan baku ataupun bisa membuka lahan untuk desa sehingga bisa dioperasikan, bisa dilakukan oleh desa untuk bisa menambahkan PAD, yakni lewat penyulingan minyak kayu putih. Dan sebelum penyulingan itu kita bisa membuka lahan penyulingan minyak kayu putih. Mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Dan yang paling terakhir itu adalah terwujudnya BUMDes yang bersih dan transparan. Insya Allah ketika bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat negeri Buwono jika berkenan punya pilihan dan jatuh hati kepada saya pada tanggal 1 November, itu nantinya saya akan mewujudkan salah satu poin, mewujudkan BUMDes untuk bisa menambahkan salah satu peningkatan pendapatan asli desa. Jawab dengan pasti menang dengan angka jari 4 jari ke atas. Hidup nomor urut 4. Hidup nomor urut 4. Kita pasti menang jika bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di negeri ini punya pilihan jatuh hati kepada saya pada tanggal 1 November nanti. Karena sesungguhnya di antara 4 kandidat ini pasti ada salah satu yang menang dan 3 pasti akan berpulang dengan kekalahan. Oleh itu, dengan harapan secara pribadi dan kemudian berpulang kepada seluruh masyarakat, mari kita junjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya serta nilai-nilai yang sudah tertuang dalam undang-undang serta apa yang sudah telah disampaikan oleh panitia. Ya baik, mungkin waktu tinggal 3 menit. Sebelum saya akhiri penyampaian visi dan misi saya akan ingin menyampaikan sebuah pantun. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada pilihan yang lain, jangan Anda menjatuhkan hati kepada yang lain. Mungkin itu hal yang perlu saya sampaikan dalam visi misi saya dan program saya. Saya akhiri dengan sebuah peribahasa yang sangat sederhana. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah menang. Pulang sudah.